Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam diskusi dengan Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6 sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan perlu kita ingat juga bahwa uh, uh, kisah 4 ayat 12 itu mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapa pun juga selain dalam dia Yesus, karena di bawah orang yang tidak dalam lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya tidak tahu. Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, mantap. Saya saudara kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi percaya, terima dia. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan juga orang yang percaya tidak akan diterima. Roma 10 ayat 9 sampai. Haleluya, haleluya. Mantap. Dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, firman Tuhan itu sangat berkuasa bagi kami. Dalam nama Tuhan. Saya akan membacakan 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia ini, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keampuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada kita. Haleluya. Ini sesuatu yang sangat pasti. Tema kita adalah firman Tuhan yang berkuasa. Jadi kalau Anda tidak merasakan firman Tuhan yang berkuasa itu, betapa malangnya itu. Karena firman Tuhan yang berkuasa itu adalah Yesus sendiri. Makanya firman Allah katakan, kuduskanlah mereka dengan firman. Karena firman-Mu itu adalah kebenaran. Nah, jadi firman Tuhan yang berkuasa itu, saya mau katakan firman Tuhan itu dasar. Bayangkan dikatakan, perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, kami melawan pemerintah, penguasa, pengurus dan roh jahat. Dan itulah perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, ada tameng, ada pojira keadilan, ada ikat pinggang kebenaran, ada kasut. Jadi itu harus kita perlengkapi dalam hidup kita. Dan yang tidak kalah penting adalah doa yang harus kita sampaikan kepada Allah. Supaya apa? Kita bukan berjuang melawan manusia-manusia, kita berjuang melawan roh-roh yang menggerakkan manusia sehingga menjadi pelaku kejahatan, pelaku kriminal, pembunuh, penipu, perampok. Dan kita bukan hanya orang-orang di luar sana, orang-orang percaya juga mengalami. Dan orang-orang percaya juga karena tidak hidup dengan kuasa firman itu, mereka juga bisa menjadi pelaku. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya sadari firman Tuhan itu berkuasa untuk menolong engkau, untuk menyelamatkan engkau, supaya engkau tidak terikat ke dalam kuasa Tuhan, kuasa setan itu. Dan tetapi engkau akan senantiasa memiliki kuasa Allah yang mampu meruntuhkan benteng-benteng keampuhan, benteng-benteng yang mematahkan segala siasat setan. Memang dia punya siasat yang luar biasa, melawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Dan itu sebagai orang percaya, itu karena firman yang berkuasa. Dan yang kedua kata firman Allah, firman Tuhan itu bagaikan api yang membakar. Jadi api yang membakar itu sangat luar biasa. Ya, dia memurnikan seperti emas, ya, untuk menemukan kadar emas itu 4 karat itu, emas murni.
yang harus melalui pembakaran yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengotori emas murni. Perlu ada pembakaran. Nah, hidup kita ada perlu pembakaran daripada firman Allah. Supaya apa? Kita hidup sebagaimana firman, sesuai dengan firman Allah. Jangan hidup seperti orang Islam yang keras kepala, tegak tengkuk, kebal ini. Dan kalau kita lihat dalam Yesaya 40, ya, Yesaya 46, di mana orang-orang Israel itu sangat keluar daripada firman Allah, dan kemudian mereka dihancurkan melalui pengiriman daripada Tuhan mengirimkan orang-orang Babel untuk menghancurkan mereka karena ketidaktaatan orang Israel dan kaum juga. Pada akhirnya mereka mengalami. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka dibakar di kayu api, dan itu sangat menyedihkan. Kenapa? Mereka merendahkan firman Allah. Mereka berkata, Tuhan itu tidak mungkin berbuat apa-apa. Tuhan itu tidak dapat menimpakan bencana apa-apa kepada mereka. Padahal mereka sudah menikmati segala pertolongan Tuhan, tapi masih sanggup mengatakan bahwa Tuhan itu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah orang-orang bebal, kebal, keras hati, keras kepala, tegar tengkuk. Hanya orang-orang yang seperti inilah yang akan menolak kebaikan-kebaikan itu. Dan pada akhirnya kehancuran mereka. Itu sebabnya dikatakan firman Allah, dia bagaikan api, dia juga bagaikan palu, dia menghancurkan buku batu. Sekeras apapun hatimu, Tuhan mampu hancurkan. Saya 6 tahun untuk menikmati kehancuran hati saya. 6 tahun itu bukan sesuatu yang lama, yang cepat. 3 tahun bersama dengan teman saya di ada tahu senjata orang itu hobi. Kalau mau berkelahi hobi aja dulu. Karena kita tidak dilarang membawa hobi. Karena alasan kerja, ya. Dan kemudian kita tahu apa Tuhan mau membebaskan saya. Kemudian Tuhan kirim nama Johnny Sinaga, dan kemudian itu lagi Johnny Longkuto. Kiranya Tuhan memberkati mereka, dan tapi kita almarhum oleh Tuhan. Dan tinggal satu, walaupun sampai saat ini saya belum pernah bertemu dengan Johnny Longkuto. Kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin mendengarkan ini, ya kalau ada yang mengetahui di mana Johnny Longkuto, Johnny Longkuto sudah almarhum, Johnny Sinaga, ya tolong diinformasikan ada nomor HP saya di setiap minggu, ya. Kita ada dikasih Johnny official. Nah, jadi kemudian firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Yaitu adalah kompas kehidupan kita. Mau kemana kita? Setelah mati kemana? Sementara kita hidup ini, apa yang kita lakukan? Sebelum kita mati, kemana kita akan pergi? Kita tidak tahu bahwa kita ada bersama dengan ini. Dalam dunia ini, kita tahu ada kompas. Apa yang kita lakukan dalam dunia ini? Ya selaras dengan firman Allah. Selaras dengan kehendaknya. Selaras dengan apa yang disenanginya, bukan melawan seperti orang lain. Dan firman Allah itu sangat dasar, dan firman itu menuntun engkau kepada kehidupan, menuntun engkau kepada sesuatu yang jauh lebih baik yang diberikan, yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan Alkitab mengatakan sekalipun engkau memiliki seluruh kekayaan dunia ini, tidak ada seorang pun yang mempunyai seluruh kekayaan dunia. Karena ada bagian saya yang nggak bisa diambil. Jadi berarti belum ada. Jadi tak seorang pun, sekaya-kayanya manusia, tidak seorang pun. Bill Gates, Buffett, dan Elon Musk, dan
Maaf, bukan buat. Nah, kekayaan mereka masih terbatas. Tapi yang kita mengatakan, sekalipun mereka memiliki seluruh dunia ini, tapi kalau jiwa mereka binasa, untuk apa? Jadi kehidupan itu membuat engkau mengerti, mengejar apa yang penting. Bukan berarti Allah melarang engkau untuk menikmati segala kekayaan dunia ini. Tapi yang dilarang adalah kesombongan, hawa nafsu, keserakahan, dan hartamu tidak kau pakai untuk mempermuliakan Tuhan, justru menyakitkan. Itu yang kita sebut. Itu sebabnya dalam Ulangan 11 Tuhan ingatkan untuk tidak bermain-main. Kalau Tuhan sudah berkati, jangan bermain-main. Ulangan 28, kita memang tidak dibuat menjadi turun, tapi menjadi naik. Kita tidak meminta-minta, tapi menjadi pemijat. Dan itu kita harus hidupi. Ya, kadangkala kita sebagai hamba Tuhan lalai saja, dan kemudian akibat kita kelalaian kita menderita. Saya cukup mengalami, tetapi ketika saya sadar bahwa lalai dari apa yang dikatakan oleh Tuhan, kita tidak akan menikmati kehidupan yang jauh lebih baik. Dan itu sebabnya jangan lalai pada firman Allah, karena dia akan menuntun kehidupan kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, akhirnya firman-Mu yang berkuasa itu akan terus menolong kami untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup. Terima kasih, dan segala pekerjaan jahat melalui sakit penyakit, kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitnya, arahkan tangan kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan. Saya tidak hanya berkata, saya telah menjalani kehidupan dengan Tuhan selama 1 Maret 1980 sampai hari ini, dan dia tidak pernah berdusta kuasa tersebut. Dan itu sebabnya saya pernah berkata bahwa 25.000 uang saya pernah ke dokter, oleh karena pada saat itu saya bertemu. Setelah itu saya katakan, biarkan saya mempercayai firman. Kalau saya membuang obat yang seharusnya saya makan, saya buang, saya mendapat. Dan itu sebabnya Tuhan, jangan takut untuk percaya kepada Tuhan. Hai ibu, sama iman. Dan orang-orang yang berimanlah yang akan mendapat pertolongan. Kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan. Tuhan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, segala sakit penyakit yang mereka miliki dalam nama Yesus, keluar dan oleh diri untuk sembuh Tuhan. Dan kalau engkau sudah mengalami permasalahan, penderitaan, arahkan tangan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu yang juga membutuhkan pertolongan, itu dari penderitaan, dari kesulitan, dari perusahaan mereka. Bagaimana firman-Mu, engkau yang berkata mengeluarkan mereka dari perusahaan, dari kesulitan, dari penderitaan. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu, segala kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, kuasa-Mu, datang kepada mereka untuk melepaskan mereka. Karena pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan kami sembuh. Kenal dalam nama Yesus. Terima kasih buat segala pertolongan kepada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita untuk menikmati yang terbaik dalam hidup. Dan kalau mau tidur, jangan lupa untuk apa itu? Untuk berdoa, baca firman Allah, memperkatakan firman Allah, merenungkan firman Allah, sehingga nanti kita semakin kuat. Iman itu sudah mendengar. Mantap, mantap, mantap.